Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Christine Margaret Ray Rossum lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 1976 di Memphis, Tennessee, Amerika Serikat, sebagai anak sulung dari 3 bersaudara. Lahir dalam keluarga berpendidikan, ayahnya, Ralph Rossum, menjabat sebagai profesor ilmu pemerintahan di Claremont McKenna College. Ayahnya adalah penasehat mantan Presiden Ronald Reagan. Ibunya, Constance Rossum, menjabat sebagai profesor madya psikologi di Pitzer College, berkontribusi pada lingkungan yang menekankan pendidikan dan prestasi. Christine tumbuh besar di Claremont, California, dalam rumah tangga yang stabil dan berorientasi intelektual bersama dengan 2 adik laki-laki, Brent dan Pierce. Dinamika keluarga digambarkan suportif, dengan Christine mengenang masa kecil yang bahagia yang ditandai oleh ikatan keluarga yang erat. Pada tahun 1991, mereka sekeluarga pindah ke Virginia karena mengikuti ayahnya yang menerima jabatan sebagai presiden Hampden-Sydney College. Christine pun pindah ke sekolah khusus perempuan Saint Catherine di Richmond. Christine menunjukkan prestasi akademik yang kuat terutama dalam bidang sains. Ia juga berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti balet. Namun di usia remaja ini, Christine juga mulai menunjukkan tanda-tanda pemberontakan remaja, mulai belajar merokok, minum bir, dan menggunakan narkoba. Di tahun 1994, Christine kembali ke California dan mendaftar paruh waktu di University of Redlands dan tinggal di asrama kampus tersebut. Namun akhirnya Christine keluar setelah kecanduannya pada narkoba kambuh lagi. Setelah berhasil mengatasi kecanduannya, Christine melanjutkan lagi pendidikannya dengan mendaftar di San Diego State University. Tidak lama kemudian ia bertemu dengan Gregory de Villers, seorang ahli kimia farmasi dari keluarga terkemuka. Gregory, atau biasa dipanggil Greg, juga mempunyai peran besar untuk membantu mengatasi kecanduan Christine pada narkoba. Pada tahun 1998, Christine lulus dengan pujian sebagai ahli kimia. Segera setelah lulus, Christine bekerja sebagai ahli toksikologi di kantor pemeriksa medis San Diego County. Di tahun 1999, Christine menikah dengan Greg. Di tahun 2000, Christine memulai hubungan perselingkuhannya dengan Dr. Michael Robertson yang adalah kepala ahli toksologi sekaligus atasannya di kantor. Tidak lama kemudian Greg mengetahui perselingkuhan itu dan juga kembalinya Christine pada narkoba. Greg mengancam akan melaporkannya ke pihak berwenang dan menuntutnya berhenti dari pekerjaannya, namun Christine menolak. Dr. Michael juga mengetahui ancaman ini. Pada tanggal 6 November tahun 2000, tepat setelah pukul 21.15, Christine menghubungi 911 dan melaporkan bahwa suaminya telah melakukan tindakan bunuh diri. Para medis yang datang, menemukannya sudah terbaring tidak sadar di tempat tidur mereka. Pada saat ditemukan di dada Greg tampak taburan kelopak mawar merah. Di dekat kepala Greg terletak foto pernikahan mereka dan sebuah surat cinta yang kemudian dipastikan surat tersebut palsu, bukan ditulis oleh Greg. Greg dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit. Christine memberitahu polisi bahwa suaminya telah melakukan tindakan bunuh diri. Namun keluarga Greg, terutama Jerome saudara iparnya, menyatakan bahwa Greg tidak memiliki kecenderungan bunuh diri. Penyelidikan polisi terhadap Christine dimulai pada tanggal 6 November tahun 2000. Awalnya polisi kampus setempat menangani kasus ini murni sebagai kasus bunuh diri. Namun sebulan kemudian ketika kasus ini diserahkan kepada Departemen Kepolisian San Diego, keluarga dan atasan Greg yang mencurigai kematian Greg tidak mungkin bunuh diri, meminta kepolisian San Diego untuk menyelidiki. Detektif pembunuhan kemudian mengambil alih secara formal dan menganggap kematian Greg sebagai kematian yang mencurigakan daripada menganggapnya sebagai pembunuhan langsung. Untuk menghindari konflik kepentingan memeriksa kasus suami seorang karyawan, maka pemeriksa medis San Diego mengalihkan otopsi Greg ke laboratorium luar, yaitu di Los Angeles. Pada akhirnya pemeriksa medis Los Angeles menyatakan bahwa di dalam tubuh Greg ditemukan dosis fentanyl opioid 7 kali lipat dosis mematikan dalam tubuhnya, bersama dengan jejak obat-obatan lain. Diketahui Christine memiliki akses ke obat tersebut melalui pekerjaannya sebagai ahli toksologi di kantor pemeriksa medis daerah.
Kemudian ditemukan pula struk kartu kredit yang diberi stempel pukul 12.42 siang. Pada saat penyelidikan, di jam tersebut Christine mengaku sedang merawat suaminya di rumah. Seiring penyelidikan berlanjut, polisi mengetahui juga tentang kekambuhan Christine pada narkoba. Ditemukan pula sebuah panggilan telepon yang dilakukan oleh Christine kepada atasan Greg pada hari Greg meninggal, yang memberitahu bahwa pada hari itu Greg tidak akan masuk kerja. 2 minggu setelah kematian suaminya, Christine diinterogasi. Saat itu Christine mengatakan bahwa Greg mengalami depresi sebelum meninggal. Ayah Christine juga menguatkan bahwa pada malam kematiannya Greg terlihat sangat tertekan dan minum banyak alkohol. Bersamaan dengan berlangsungnya penyelidikan, Christine dan Michael dipecat dari pekerjaannya. Alasan pemecatan karena Christine menyembunyikan kebiasaan penggunaan narkoba, sedangkan Michael dipecat dengan alasan memfasilitasi Christine memperoleh narkoba dan menjalin hubungan pertemanan dengan bawahannya. 7 bulan setelah kematian Greg, yaitu pada tanggal 25 Juni tahun 2001, Christine ditangkap dan didakwa dengan pasal pembunuhan berencana. Pada tanggal 4 Januari tahun 2002, orang tuanya membayar jaminan sebesar $1,25 juta dan Christine dibebaskan pada hari yang sama sambil menunggu masa sidang. Pada bulan Oktober tahun 2002 persidangan Christine dimulai. Jaksa penuntut mengatakan bahwa Christine telah membunuh suaminya untuk mencegahnya memberitahu atasannya bahwa ia telah berselingkuh dengan Michael, serta tentang penyalahgunaan obat terlarang yang dicuri dari kantornya dengan bantuan Michael. Namun pengacara Christine berpendapat bahwa Greg meracuni dirinya sendiri dengan tujuan hendak bunuh diri. Saudara ipar Greg bersaksi bahwa tidak mungkin Greg bunuh diri karena ia sungguh-sungguh membenci penyalahgunaan narkoba. Dalam pembelaannya, Christine menceritakan bahwa pada hari kematian suaminya ia pergi bekerja di pagi hari, lalu kembali pada sore hari untuk menjenguk suaminya dan menyajikan semangkuk sup lalu ia kembali bekerja. Pada sekitar pukul 19, Christine kembali pulang, mandi dan mencukur bulu kakinya. Setelah mengeringkan badan, ia berjalan menuju ke kamar tidur dan menyadari bahwa suaminya tidak bernapas, lalu ia segera menelepon 911. Dalam rekaman 911 yang diperdengarkan di pengadilan menunjukkan bukti bahwa Christine sedang memberikan CPR kepada Greg. Jaksa penuntut juga menunjukkan struk pembelian kartu toko dari Fonz yang menunjukkan Christine telah membeli setangkai mawar merah. Kelopak mawar yang kusut ditemukan sekitar tubuh Greg, mirip dengan sebuah adegan di film American Beauty. Sementara itu pengacara pembela Christine mengklaim bahwa Greg telah menempelkan kelopak mawar itu pada dirinya sendiri untuk tindakan terakhirnya karena kesedihan yang mendalam. Sementara jaksa membantahnya, jaksa penuntut berpendapat bahwa pria bertubuh seperti Greg yang overdosis fentanyl tidak mungkin akan memiliki energi untuk melakukannya. Akhirnya pada tanggal 12 November tahun 2002, Christine Rossum divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tidak ada persidangan baru yang dijadwalkan karena upaya banding Christine telah berulang kali ditolak selama bertahun-tahun. Christine juga harus membayar denda sebesar $10.000. Setelah beberapa waktu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan San Diego, Christine dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita California Tengah, di Chowchilla. Lembaga pemasyarakatan ini adalah lembaga pemasyarakatan terbesar di Amerika Serikat. Pada tahun 2006, keluarga Greg DeViller menggugat Christine dan San Diego County atas masalah kelalaian sehingga menyebabkan kematian yang tidak wajar. Keluarga Greg menuduh San Diego County bertanggung jawab atas kematian Greg, karena kantor pemeriksa medisnya gagal dalam pemeriksaan perekrutan karyawan sehingga bisa menerima dan merekrut Christine yang adalah mantan pengguna narkoba. Gugatan kedua adalah gagalnya San Diego County mengawasi Christine sebagai karyawannya, sehingga Christine bisa mencuri fentanyl dan menggunakan untuk membunuh keluarga mereka. Gugatan ketiga adalah kesalahan diagnosis awal, pada diagnosis kematian Greg sebagai akibat bunuh diri, dan hampir saja menyerahkan jenazahnya untuk segera dikremasi, yang akan menghancurkan bukti penting. Intervensi keluarga, atas desakan polisi, mencegah kremasi dan menyebabkan pengujian lebih lanjut yang menemukan fentanyl. Atas gugatan keluarga Greg, hakim memerintahkan San Diego County untuk membayar $1,5 juta dan kepada Christine untuk membayar lebih dari $100 juta sebagai ganti rugi punitif. Awalnya keluarga Greg meminta ganti rugi kepada Christine sebesar $50 juta saja, namun juri memutuskan 2 kali lipatnya setelah memperkirakan Christine bisa mendapatkan lebih dari $60 juta dari penjualan hak cipta kisahnya.
Dalam hal ini Christine membantah bahwa sampai saat kasus gugatan perdata tersebut, Christine sama sekali belum menjual hak cipta kisahnya kepada siapapun juga. John Gomez, pengacara keluarga De Villers, mengakui bahwa keluarga mungkin tidak akan pernah menerima uang tersebut, tetapi ingin memastikan Christine tidak mendapatkan keuntungan dari kejahatannya. Namun pada akhirnya seorang hakim kemudian mengurangi ganti rugi punitif kepada San Diego County menjadi $10 juta, tetapi tetap mempertahankan ganti rugi kompensasi kepada Christine sebesar $4,5 juta. Demikian kisah kriminal nyata kali ini, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran baik dari setiap peristiwa yang tidak baik sekalipun. Sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya, terima kasih sudah mampir di channel ini.